Mendengar kata kiamat, apa yang kalian rasakan pertama kali? Ya, kiamat mungkin menjadi satu hal yang sangat menakutkan bagi semua orang. Kejadian bumi akan musnah memang tidak bisa diprediksi dan dicegah oleh siapapun. Tapi bagaimana kalau kamu bisa mengetahui kapan kiamat akan terjadi? Nah, ternyata di dunia ada loh sebuah jam yang dapat menghitung mundur waktu menuju hari kiamat, yang disebut sebagai Doomsday Clock atau jam kiamat. Apa itu jam kiamat? Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) yang memperkasai konsep Doomsday Clock atau jam kiamat, menjelaskan jam kiamat merupakan konsep simbiolis yang bertujuan memperingatkan masyarakat tentang seberapa dekat kita dengan kehancuran dunia yang diakibatkan teknologi berbahaya buatan kita sendiri. Secara metafora, Doomsday Clock mendapat perluasan makna, yakni sebagai pengingat bahaya demi bahaya yang harus kita atasi jika kita ingin bertahan hidup di planet ini. BAS sendiri adalah sebuah organisasi yang menilai kemajuan ilmu pengetahuan dan risikonya pada manusia. Mereka membuat jam kiamat sebagai pengingat kepada umat manusia agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan bumi. Asal-usul dimulainya konsep Doomsday Clock berawal dari kelompok ilmuwan internasional yang dahulu bernama Chicago Atomic Scientists, bermarkas di Universitas Chicago dan berpartisipasi dalam proyek rahasia pemerintah yang disebut Manhattan Project. Setelah tragedi klam pembom atoman di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, Shiller dan banyak ilmuwan Manhattan Project lainnya segera bertemu untuk membahas cara menginformasikan kepada publik tentang sains dan implikasinya bagi kemanusiaan. Pada bulan September, mereka telah membentuk Bulletin of the Atomic Scientists of Chicago, kemudian disingkat menjadi Bulletin of the Atomic Scientists saat keanggotaannya bertambah. Hyman Goldsmith, editor majalah, meminta seorang seniman lukis abstrak bernama Merlin Langsdorff untuk membuat desain sampul buletin edisi Juni 1947, yang merupakan edisi pertama buletin tersebut guna menarik halayak yang lebih luas. Pada awalnya, Merlin Langsdorff ingin menggunakan simbol uranium. Tetapi ketika Merlin Langsdorff merasakan perasaan terdesak para ilmuwan yang memperdebatkan konsekuensi dari teknologi baru dan tanggung jawab mereka untuk menginformasikan kepada publik, akhirnya ia mulai membuat sebuah sketsa berupa jam minimalis. Berawal dari peristiwa itulah, buletin edisi pertama yang diterbitkan justru terlihat sebagai majalah, daripada sebuah buletin tersebut menggunakan jam sebagai ilustrasi di setiap sampulnya, untuk menggambarkan ancaman eksistensial yang dihadapi umat manusia dan tidak punya banyak waktu tersisa untuk mengendalikan senjata atom. Berjalannya waktu, pada tahun 2007 seorang desain grafis bernama Michael Barrett menata ulang gambar ikonik tersebut. Pada awalnya, editor buletin Eugene Rabinowitz yang memutuskan bahwa jarum jam harus digerakkan. Sebagai seorang ilmuwan dan pemimpin dalam gerakan perlucutan senjata internasional, Eugene Rabinowitz terus-menerus berdiskusi dengan para ilmuwan dan pakar di dalam dan di luar pemerintahan di berbagai belahan dunia. Berdasarkan diskusi ini, dia memutuskan di mana jarum jam harus diatur dan menjelaskan pertimbangannya di halaman buletin. Ketika Rabinowitz meninggal dunia pada tahun 1973, Dewan Sains dan Keamanan Buletin mengambil alih tanggung jawab dan sejak itulah telah bertemu 2 kali dalam 1 tahun untuk membahas peristiwa dunia dan menyetel ulang jam ketika diperlukan. Dewan tersebut terdiri dari para ilmuwan dan ahli lainnya dengan pengetahuan mendalam tentang teknologi nuklir dan ilmu iklim yang sering memberikan nasihat ahli kepada pemerintah dan badan internasional. Mereka berkonsultasi secara luas dengan kolega mereka di berbagai disiplin ilmu dan juga mencari pandangan dari Dewan Sponsor Buletin yang mencakup 13 pemenang Nobel. Lalu, setiap tahun posisi jam diumumkan pada akhir Januari. Konsep Doomsday Clock menempatkan dan menggambarkan saat kiamat terjadi pada tengah malam atau tepat pukul 00.00. Menit-menit yang diatur menuju jam 12 itulah yang dianalogikan sebagai waktu yang tersisa sebelum kiamat terjadi. Menurut Direktur Buletin Rachel Bronson, ketika pertama kali diluncurkan, hitungan mundur jam mengacu pada pertukaran senjata nuklir yang akan memiliki konsekuensi berskala besar bagi umat manusia dan planet ini. Penempatan jam kiamat pertama kali dibuat pada tahun 1947, didasarkan pada ancaman yang ditimbulkan oleh senjata nuklir yang dianggap oleh para ilmuwan sebagai bahaya terbesar bagi umat manusia pada saat itu, khususnya terkait perlombaan pembuatan senjata nuklir Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada saat pengaturan pertama kalinya, jam diatur 7 menit menuju tengah malam. Pada tahun 2007, Buletin mulai memasukkan gangguan bencana akibat perubahan iklim dan perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan yang dapat menimbulkan bahaya yang tidak dapat diatasi.
Waktu jam terjauh yang pernah ditetapkan Doomsday Clock adalah 17 menit menuju tengah malam pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet dan penandatanganan perjanjian pengurangan senjata strategis. Hingga baru-baru ini, waktu terdekat yang pernah ditetapkan adalah pada 2 menit hingga tengah malam. Pertama pada tahun 1953, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama menguji senjata termonuklir, dan yang kedua pada tahun 2018, ketika ada ancaman kestabilitasan dunia akan terulangnya perang nuklir. Pengaturan jarum jam telah ditetapkan pada posisi menuju tengah malam dengan menit yang berbeda, baik mundur ataupun maju. Pada setiap tahun penetapannya sampai akhirnya pada bulan Juni tahun 2020. Jam kiamat ditetapkan menjadi 100 detik yang merupakan untuk pertama kalinya dalam sejarah buletin. Menunjuk waktu bukan lagi menunjuk menitnya, melainkan lebih dekat lagi yaitu detik, yang diakibatkan tidak kunjung membaiknya kondisi dunia akibat pandemi COVID-19. Potensi perang nuklir, perubahan iklim, dan hoaks yang kian merajalela melalui media sosial. Meski jam kiamat yang diciptakan bukanlah alat peramalan dan tidak meramalkan masa depan, namun jam kiamat mempelajari peristiwa yang telah terjadi dan tren yang ada. Dewan Sains dan Keamanan Buletin melacak angka dan statistik dengan melihat, misalnya, jumlah dan jenis senjata nuklir di dunia, bagian per juta karbon dioksida di atmosfer, tingkat keasaman di lautan, dan laju kenaikan di permukaan laut. Dewan juga memperhitungkan upaya para pemimpin dan warga negara untuk mengurangi bahaya, dan upaya lembaga baik pemerintah, pasar, atau organisasi masyarakat sipil untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dinegosiasikan. Dewan Sains dan Keamanan Buletin mempertimbangkan gejala pengukuran dan keadaan sebanyak mungkin, kemudian sampai pada penilaian yang menyimpulkan apa yang bisa terjadi jika para pemimpin dan warga tidak mengambil tindakan untuk menangani dan mencegah kondisi tersebut. Itulah tadi informasi mengenai Doomsday Clock atau jam kiamat. Apakah membuat kalian menjadi peduli dengan bumi yang kita tinggali saat ini?